Oke, kita kali ini berjumpa lagi dan akan membahas mengenai mengapa Lo Keng Ho membeli Dilt ya. Mengapa Lo Keng Ho membeli Dilt berdasarkan berita yang muncul ya belakangan ini, di mana berdasarkan berita LKH tanggal 12 Agustus tercatat memiliki kepemilikan 6, bla 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 persen di saham Dilt sebanyak 651 juta ya. Sebanyak 600, berarti dia belinya sekitar 2 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 10 ya, 651 juta. Itu berapa duit? Nah, ya kan, kali harga rata-rata beli deh waktu itu 150 ya kan. 97 miliar ya. Di tanggal 10 tertinggi 150, close 149 tanggal 10 Agustus ya. Sekitar berapa ini tadi, 97 miliar, anggaplah 100 miliar. Ini kalau seseorang punya equity 1T lah anggapannya ya, terus dia beli 100 miliar satu emiten, ya wajar-wajar saja. Tidak terlalu besar ya kalau kita melihatnya dari kacamata 1T. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata equity kita sendiri, itu besar ya. Jadi tolong berpikirlah seperti itu, dimana kita harus melihat dari kacamata, karena kita sedang membahas beliau, berarti kita lihat dari kacamata beliau. Itu pertama. Kedua, seperti yang sering beliau sampaikan di webinar maupun podcast manapun, bahwa beli perusahaan lihat laporan keuangannya, ya kan? Bukan lihat teknikalnya. Oke, lihat laporan keuangannya. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita coba lihat laporan keuangan dari Dilt. Dilt secara annual tahun kemarin, tahun 2021, rugi bersih 30 miliar. Ya, rugi bersih 30 miliar. Sepanjang ini dia rekor laba bersih tertinggi adalah di 2019 ya, 437 miliar. Yes, itu adalah rekornya ya, 2019 437 miliar. Kemudian 2021 rugi. Oke. Bagaimana dengan kuartal pertama di 2022? Apakah si Dilt sudah bisa jadi profit atau tidak? Nah, ya, kita coba lihat income statementnya ya. Kuartal pertama 2022 rugi 100 miliar. Jadi perusahaan ini rugi. Jadi jelas bukan dividen alasan belinya ya, karena rugi ya, apa yang mau dibagi? Itu dulu. Baru kita bahas yang kedua, yaitu lewat neraca. Siapa tahu ya kan, book value-nya murah ya kan, siapa tahu kan, beliau juga sering ngomong begitu ya, yang dilihat tuh book value ya. Oke, sekarang kita lihat ke neraca. Kalau mau lihat book value, kemudian juga kita compare antara total kewajiban versus equity ya kan. Siapa tahu di Dilt ini kewajibannya kecil ya, siapa tahu ya kan, itu bisa dijadikan alasan untuk membeli Dilt. Jadi kewajibannya kecil, ekuitasnya besar ya. Nah, sekarang kita coba lihat di 2021 total aset adalah 16T ya, 16T. Total kewajiban 10T. Total ekuitas 6T ya. Jadi kewajiban lebih besar daripada ekuitas. Oke. Jadi ini bukan perusahaan yang bebannya kecil ya. Ini beban lumayan ya, karena debt to equity ratio sekitar 1, hampir 2 lah ya, sekitar 1,8 1,9. Price to book value 0,31. Oke, mungkin ini yang dijadikan alasan untuk membeli. Price to book value-nya kecil, 0,31. Nah, sekarang coba kita berpikir ya, kalau ini yang dijadikan alasan, price to book value 0,31, maka banyak perusahaan lain yang price to book value-nya juga ini dengan catatan harga 0,31 ini harga udah di atas loh ya, di harga 200-an nih ya hari ini. Berarti waktu dia beli, price to book value-nya mungkin hanya sekitar berapa itu? Book value per share 504. Berarti waktu beli itu di harga 150 ya. 150 bagi 504 kali cepet 0,29 ya, 29, 0,29 price to book value-nya pada saat dia beli di harga 100. Nah, artinya apa? Kalau price to book value yang menjadi alasan untuk membeli perusahaan ini, banyak loh perusahaan lain yang price to book value-nya juga kecil gitu.
Ini kan seperti misalnya ruko harga 2 miliar, Anda dikasih 600 juta, mau beli nggak? Tapi ruko ini 15 tahun, prospeknya, nggak usah ngomong 15 tahun deh, nggak ada yang sewa. Intinya prospeknya jelek, sudah beberapa tahun terakhir, tidak ada yang sewa. Anda mau beli ruko ini, pasaran 2M. Ini orang tawar 600 juta aja, kasih ke Anda. Ada yang bilang, ya mau beli, alasannya berbagai macam hal, ya kan? Yang tidak mau beli juga alasannya berbagai macam hal. Yang jelas, kita kalau melihat price to book value 0,31 dengan laba yang tidak ada, artinya dia rugi. Mengapa tidak memilih perusahaan properti yang lain yang sama-sama price to book value-nya juga kecil? Artinya ya enggak kecil-kecil banget, cuman kan dia tidak rugi. Contoh ya, misalnya ini contoh, bukan rekomendasi ya. Jadi jangan dikit-dikit, oh ini disuruh beli ini, gak ada. Ini semua disclaimer ya. Be smart ya, be smart, don't be fool. Ya. Coba kita lihat JRPT. JRPT itu ya total aset 11T, total kewajiban 3,5T, ekuitas 8T. Artinya kewajibannya itu jauh lebih kecil daripada ekuitas. Kecil banget. Jadi ini beban perusahaan kecil. Ya, price to book value 0,91, di bawah 1 loh. Price to book value di bawah 1. Ya. Ya di sini rekor pernah 2, price to book value pernah 2,5, ya pernah 2. Ini sekarang 0,91. Ya, ini under 1, price to book value di bawah 1. Terus bagaimana dengan laporan keuangan? Jangan-jangan rugi juga nih JRPT seperti deal gitu kan. Kalau rugi juga ya ngapain gitu kan. 2021 coba lihat. Laba ya 788 miliar, 2020 1T. 2019 1T lebih ya. Anda lihat, laba ada nih. Ini labanya ada. Ya. Labanya ada. Laba ada nih. Terus ibaratnya beban bunganya pun kecil, ya, penghasilan atau beban lain-lain. Ya, kecil karena kewajibannya kecil. Seperti itu. Jadi kenapa tidak memilih ini? Laba jelas ada, dividen bagi, kan begitu. Ya. Kita coba berandai-andai aja deh. Kuartal pertama 2022 nih seperti apa JRPT? Kita coba lihat dulu nih. Ya, JRPT. Apakah jangan-jangan malah rugi nih? Kuartal pertama laba 179 miliar. Kuartal pertama 2021 185, oh turun dikit. Kuartal 2 195. Kuartal 2 2021 185, naik loh. Membaik. Ya, membaik. Kenapa tidak pilih ini? Oh, mungkin alasannya land bank. Land banknya deal banyak. Oke. Kenapa kalau bicara land bank, kenapa tidak BSDE? Ini salah satu yang terbesar land banknya untuk sektor properti. Mengapa tidak pilih BSDE? Oh, mungkin ini Pak, BSDE ini udah mahal secara price to book value. Kan? Oke, kita coba lihat. Pertama, laba dulu ya, kita cek. Jangan-jangan rugi lagi BSDE ini kan. Kalau udah di sini rugi ya, ngapain gitu ya. Kita coba cek dulu BSDE. Astaga, ini internet sih fine-fine aja ya, tapi kok lelet bener. Oke, kita lihat laba nih ya. BSDE laba Q1 2022. Laba 372 miliar. Q1 2021 cuma 118 miliar. Naik. Oke. Ya. Sorry, ini Q1-nya 629. Oke. Ya. Terus Q2 137, Q2 2021 118. Artinya perusahaan ini punya laba loh ya. Ini perusahaan punya laba. Ya, dan tidak loss. Ya, perusahaan ini tidak menghasilkan rugi, ya, tidak loss. 2021 laba 1,5T, 2020 486 miliar. Ya, tidak rugi. 2019 3T, ya. Oh, ini laba besar nih. Ya. Laba ada. Oh, mungkin BSDE ini price to book value-nya di atas 1, Pak. Mahal loh di atas 1. Kan kita bagusnya cari yang di bawah 1, kan begitu. Nah, sekarang kita coba lihat nih. BSDE ini price to book value-nya berapa? Atau jangan-jangan juga kewajibannya besar, Pak. Ya kan, makanya nggak dipilih sama Pak Lokenko. Nah, makanya kita coba lihat nih ya. Ini sekali lagi bukan rekomendasi, ya. Jangan dikit-dikit, oh ini bagus nih, jangan dikit, aduh, apa sih? Ya,
Ini kita coba, saya mengajak coba berpikir logically, kita tidak bahas stock pick gitu ya. Balance sheet, total aset BSDE 63 triliun ya, total aset. Total kewajiban 27,5 triliun. Total ekuitas 36 triliun. Artinya kewajibannya lebih kecil daripada ekuitas. Beda dengan deal. Deal kewajiban lebih besar daripada ekuitas. Jadi JRPT dan BSDE kewajiban lebih kecil. Tapi price to book value-nya berapa? 0,61. Loh, ya kan? 0,61. Jadi ini ada ruko dua nih ya. Yang satu sama nih pasaran 2 miliar. Yang satu ditawarin ke Anda 600 juta. Tapi nggak ada yang sewa, bos. Tidak menghasilkan cash flow. BSDE ditawarin ke Anda 1,2 miliar. Cash flow ada? Ada, bos. Yang Anda pilih 600 juta punya ruko. Ya mungkin kemampuan Anda segitu, ya kan? Tapi Pak Keng Ho kan kemampuannya bisa saja beli yang 1,2 M. Nah, kenapa dia pilih yang malah rukonya di daerah yang lesu, pasarannya tidak bagi dividen, tidak ada uang sewa, memang sih murah gitu ya. Itu why. Ya, jadi bisa kita bilang, kalau mau jujur ya, kan beliau bilang lihat laporan keuangan. Kalau mau jujur, bingung kan? Itulah yang membuat banyak orang bingung. Kok beli perusahaan rugi? Itu. Land Bank pun BSDE jauh lebih besar. Ya, Land Bank BSDE jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ya. Makanya orang bingungnya di situ gitu loh. Kok kayaknya bertentangan dengan apa yang sudah sering di-sharingkan oleh Pak Keng Ho. Kok bertentangan gitu loh. Ya kan? Terus tahun kemarin juga Pak Keng Ho beli BMTR ya. Beli BMTR di bulan Agustus ya. Harga rata-rata di 942 juta lembar saham. 942 juta. Kali harga rata-rata 188 miliar. Ya, kalau equity 1T ya berarti 18%. Ya. 18% dari equity. Ya masih wajar-wajar saja. Ya wajar-wajar saja. BMTR Agustus. Ya, kita coba lihat BMTR Agustus tahun lalu, ya. Jangan BMTR yang sekarang. Tahun lalu, bukan tahun lalu sih, itu sebenarnya 2020, ya. BMTR di bulan Agustus, ya. Kalau nggak salah Pak Keng Ho beli di harga rata-rata 200 kan, berarti sebelum naiknya ini, ya. Jadi grafiknya begini, kalau belum kejadian. Nah, kurang lebih beginilah ya. Jebret. Terus saya idein. Downtrend nggak? Downtrend. Downtrend, sideways, ya, seperti itu ya. Downtrend and sideways. Itu dulu kata kuncinya, downtrend. Ya, setelah downtrend, sideways. Oke, coba kita lihat deal sekarang. Downtrend, ya, kan downtrend nih, downtrend, sideways, lama. Ini bahkan sideways-nya lebih lama daripada BMTR. Itu kuncinya. Ya, barang-barang Pak Keng Ho sih, kalau saya sih langsung ketebak, oh ya model-modelnya seperti itu. Jelas alasannya bukan fundamental. BMTR itu nggak pernah bagi dividen, setahu saya. Saya ingat saya BMTR nggak bagi dividen. Kalau alasannya fundamental ya harusnya yang dipilih MNCN, ya, karena induk dari MNCN kan adalah BMTR, ya, yang menghasilkan cash gede itu ada di MNCN, harusnya pilih MNCN kalau alasannya adalah fundamental. Tapi ini jelas bukan. Deal juga bukan alasan fundamental, bukan. Ya. Dan kalau misalnya dibilang, mungkin penilaian pribadi beliau terhadap prospek bla 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 perusahaan kedepannya. Nah, kalau sudah bicara prospek, berarti kita nggak bicara laporan keuangan yang di angka-angkanya saja. Enggak. Anda harus teliti lebih jauh tentang laporan keuangan itu di catatan-catatannya mengenai proyek masa depan atau gimana bla 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 bla. Tapi kan ibaratnya kalau kita bilang BMTR proyek masa depannya yang tahun 2020 apa masa depannya? Nggak ada improvement, nggak ada sesuatu yang hype new what, nggak terlalu banyak gitu. Biasa-biasa saja. Baru sekarang kedengaran mau merger gitu kan. Tapi kan belinya 2 tahun lalu. Ya, belinya 2 tahun lalu. Dan berita merger itu nggak ada di 2 tahun lalu. Seperti itu. Ya, dia juga sama. Jelas alasannya bukan fundamental kalau menurut saya. Prospek. Nah, kalau sudah bicara prospek,
Bagaimana Anda menilai suatu bisnis, prospeknya ke depan? Nah, ini repot. Kenapa saya bilang repot? Anda dan saya sama. Kita masih sama-sama di kuadran E, employee. Anggaplah begitulah, anggaplah saya masih employee. Anda juga umumnya kebanyakan employee. Employee disuruh berpikir sebagai business owner. Kan kalau bicara prospek berarti business owner. Prospek bisnis. Ya kan? Bukan prospek pekerjaan. Prospek bisnis yang disuruh mikir ke depan. Wow. Untuk melepaskan status employee aja, itu berat loh. Menjadi punya mindset seorang bisnis itu berat. Karena employee itu tiap bulan dapat gaji. Bisnis itu lain. Bisa loss. Gaji fix, Pak. Pasti dapat. Itu suatu mindset yang mental block di situ. Nah, sekarang kita trading. Trading. Invest. Disuruh berpikir dengan pola pikir kuadran B, bisnis. Berat, Pak. Berat. Jadi ibaratnya kalau sudah mengajaknya berpikir seperti itu, berat. Karena mayoritas 90% kita berada di kuadran E, employee, pekerja. Kalau kita bisa berpikir dengan mindset bisnis, ya kita nggak jadi karyawan, bos. Kita sudah jadi pebisnis, bos. Masalahnya ada satu mental block yang membuat kita sulit untuk berpikir secara mindset bisnis, yaitu kepastian income. Karyawan kan pasti dapat income, gajian. Bisnis bisa loss, apalagi pas pandemi, hancur, Pak. Nah, gitu. Saya jadi karyawan aja deh, lebih safety. Nah, gimana mau berpikir prospek suatu bisnis ke depannya? Itu loh maksudnya. Ya. Jadi ibaratnya kalau Kengho membeli barang-barang seperti ini, kenapa BMTR, build ya downtrend, sideways di bawah. Terus habis beli naik kan BMTR juga begitu, habis beli naik. Apakah ada deal-dealan khusus dengan emiten? I don't know. Ataukah alasan membelinya mungkin ada diinfoin oleh emiten? I don't know. Kalaupun ada tapi tidak terrekod secara rekaman suara maupun chat, ya udah nggak ada bukti insider loh. Makanya kan diajak diundang makan siang bareng, udah beres. Nggak ada bukti, Pak. Kalau emiten memberitahu kepada Pak Kengho mengenai apa yang akan terjadi bla 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 ke depannya, nggak ada bukti bahwa itu insider, nggak ada loh. Yang penting jangan bicara lewat telepon dan jangan chat, kan harus ada bukti, Pak. Harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, Anda nggak bisa tuduh insider, ya kan begitu. Makanya kalau ketemuan langsung bicara secara lisan kan nggak ada buktinya kalau terjadi insider. Tapi apakah beliau seperti itu? I don't know, ya kan. Yang jelas sih dengan cara beliau membeli itu sudah bukan alasan fundamental kalau saya bilang. Jelas kok bukan alasan fundamental. Jelas itu bukan. Dan mengapa beliau tekniknya kok seperti ini sekarang, ya kan? Bahkan sampai deal perusahaan rugi pun dibeli. Ya itu tadi. Equity udah terlalu besar, jelas tidak mungkin trading. Itu jelas, nggak mungkin trading. Apalagi scalping, udah jelas nggak mungkin. Saya aja dengan equity yang masih ya bisa dibilang debu ya, itu sudah mulai sulit untuk trading swing dan trend follower. Sulit, makanya saya hijrah sebagian ke market US yang kapitalisasinya jauh lebih besar daripada ISG. Apple aja, kapitalisasi Apple aja udah setara kapitalisasi ISG. Jadi size-nya di sana. Equity saya di US tuh bagaikan mungkin elektron kecil itu kali ya, atom kecil itu nggak ada arti, bukan debu lagi ya. Nah, beliau ya harus menyesuaikan diri dengan equity sebesar itu. Tradingnya harus seperti apa kalau beliau mau tetap di market Indonesia. Jadi itulah kenapa beliau tidak hijrah juga ke market US. Ya, tidak semua orang nyaman untuk mempelajari suatu hal yang baru. Nampaknya baru, padahal nggak nyaman. Kan beda arena. Pasti ada yang harus dipelajari. Nah, tidak semua orang nyaman untuk mempelajari hal yang baru, itu satu. Kedua, masalah pajak. Di Indonesia, cuan 100%, 1000%, pajaknya berapa? Nggak ada, bos. Pajaknya cuman pada saat Anda jual saham. Itu pun yang dipajakin adalah fee jual sahamnya. Simpelnya begitu. Bukan capital gain Anda yang dipajakin. Tapi kalau Anda ke US, maka yang dipajakin adalah
capital gain-nya. Iya, uang profit itu Anda bawa masuk kembali ke Indonesia, masukkan ke SPT Anda akui itu sebagai pendapatan, ya udah, itu masuk progresif punya, yang ibaratnya 5%, 10%, 15%, 20%, di atas 500 juta kena 300%, 30%, kemudian di atas 5 miliar kalau nggak salah 35%. Nah, itu kan berat. Apalagi beliau misalnya 1 triliun terus misalnya cuan 500 miliar. Waduh, berapa duit itu mesti setor pajak. Nah, kan gitu. Ya. Jadi banyak alasan kenapa beliau tidak mencari pasar yang jauh lebih liquid. Itu tadi mungkin pajak. Ya kan besar sekali loh. Gitu. Jadi beliau karena equity udah besar maka harus menyesuaikan. Jadi Anda ini janganlah bingung. Loh beliau kok beli perusahaan rugi ya gini. Sudah nggak ada urusan sama fundamental, bos. Udah nggak ada urusan. Kalau mau bicara fundamental, beliau nggak beli deal. Nggak, jelas itu. Beliau nggak akan beli BMTR, yang dibeli MNCN. Jelas itu, karena yang ada dividen MNCN. BMTR jarang bagi dividen. Saya lupa lagi kapan itu BMTR pernah bagi dividen. Saya lupa itu. Sebelum Pak Lokengho beli, kayaknya belum pernah bagi dividen. Yang bagi dividen itu MNCN. Ya, yang rutin loh, ya, yang rutin tiap tahun ya, rutin. Jadi udah bukan alasan fundamental. Bukan, itu jelas. Jadi beliau harus menyesuaikan diri dengan equity sebesar itu, tradingnya seperti apa. Ya. Dan juga jelas, beliau tidak mungkin cuma hold 5 saham. Jelas itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin beliau cuma hold 5 saham. Karena, kenapa saya bisa bilang nggak mungkin cuma 5 saham? Kan ada nih di luaran sana, oh ngapain kita pegang banyak-banyak sampai 30 emiten gitu kan, bodoh aja pegang sampai 30 emiten, pegang itu cuma 5 posisi, 5 emiten saja, biar profitnya lebih berasa. Aduh, Pak Lokengho tidak 5 emiten saja, banyak. Ya, nanti saya kasih tahu kenapa saya bisa tahu kok pegangnya banyak gitu ya. Dan itu saya udah tahu sejak tahun 2013. Ya, sejak tahun 2013 saya udah tahu itu. Ya, ini sekarang 2022. Jadi 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu saya udah tahu hal tersebut, bahwa beliau tidak mungkin pegang cuma 5 emiten. Itu. Beliau pegangnya banyak emiten. Jadi beliau memang harus menyesuaikan diri, cara tradingnya seperti apa, karena size equity beliau udah besar. Itu. Apakah beliau sekarang influencer emiten? Kan begitu ya? Karena apa yang dibeli naik setelah itu kan gitu. I don't know. Tapi kok ngarah-ngarahnya ke sana gitu kan? Tapi ya saya nggak tahu sih. Cuman kok bau-baunya begitu, ya kan? But I don't know. Yang jelas beliau harus menyesuaikan diri karena size equity beliau udah besar dan beliau tidak mau lompat ke arena yang lain. Jelas karena masalah pajak. Kalau di Indonesia pajak untuk trading saham itu kecil banget. Ya, kecil banget. Ya, sangat-sangat kecil. Ya, ibaratnya SPT saya tahun kemarin itu orang pajak sampai bingung. Pak, ini penambahan aset segini. Iya, saya udah bayar pajaknya. Ini client statementnya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dia, orang pajaknya nggak bisa ngapa-ngapain, ini kan saya udah bayar nih. Nah aturannya kan memang begini. Oh iya sudah pak, saya kasih tuh ya kan client statement day by day. Nah udah bapak cek aja sendiri, bukan yang summary-nya ya loh ya, yang day by day, sehari saya print tuh tatat ini pak. Ya udah memang aturannya begitu. Jadi capital gain yang sebesar itu nggak bisa dia tarik pajaknya, nggak bisa bos. Karena kita udah bayar pajaknya. Nggak ada istilah pajak capital gain di Indonesia untuk trading saham tuh nggak ada. Ya. Jadi berbahagialah Anda ya yang mencintai trading saham di Indonesia karena the tax is so small. Nah, yang jelas mengenai materi hari ini, mengapa Pak Lokengho beli deal? Jawabannya adalah beliau memang harus menyesuaikan cara trading beliau dengan equity yang beliau miliki versus kapitalisasi ISG yang begitu kecil. Itu saja. Ya, jadi beliau ibaratnya berat kalau harus misalnya beli model-model saham kayak
Adaro di posisi harga sekarang, oh berat beliau. Nggak bisa. In out-nya setengah mati, bos. Ya, setengah mati. Ini orang mesti tanya pada scalper deh. Scalper aja kalau equity-nya udah gede, minta ampun susahnya in out-nya. Jadi berbahagialah Anda yang equity-nya masih kecil. Itu disebut small account edge. Ya, Anda punya edge. Ya, keuntungan karena equity Anda masih kecil. Pilihan Anda banyak. Anda tidak perlu harus trading dengan cara yang kreatif banget gitu, nggak perlu. Kayak Paulo Coelho sekarang ini kan harus kreatif banget. Karena susah loh mau keluar in out 180 miliar, 100 miliar di emiten, di satu emiten. Setengah mati. Saya aja setengah mati ibaratnya, misalnya in out 500 juta di satu emiten. Setengah mati, bos. Nah, ya itu kapitalisasi di Indonesia nih. Capek deh. Ya. Makanya kalau equity masih kecil, berbahagialah Anda punya kesempatan untuk melipat gandakan equity besar sebesar-besarnya. Ya, tapi nanti pada saat satu titik Anda akan mendapatkan masalah likuiditas. Itu. Ya, itu juga merupakan salah satu jawaban mengapa kinerja tapak naga kok jarang saya posting. Ya, karena size yang mengikuti kinerja tapak naga itu besar. Jadi saya nggak bisa report lagi kinerja TN ke publik itu seperti apa. Karena publik itu nggak paham. Loh, kinerjanya kok cuma segitu misalnya. Ini yang saya bawa ini bukan lagi tronton, Pak, kapal induk. Kapal induk yang saya bawa. Bahkan ada satu member yang equity-nya di atas 10M. Kapal induk, Pak. Yang ikutin TN banyak. Satu orang aja ada yang punya equity-nya 10M. Ya jadi sudah. Kalian kira-kira aja betapa beratnya beban yang harus saya bawa. Jadi ya nggak bisa sembarangan lagi saya share kinerja TN tuh seperti apa. Karena itu merupakan kinerja yang almost real. Karena itu apa yang saya incar, itulah yang saya beli. Dimana lotnya harus ada, ya. Dan kalau dibandingkan dengan kinerja-kinerja yang lain di mana equity kecil gitu ya jelas kita kalah jauh, bos. Itu sama dengan membandingkan kinerja reksadana yang dana kelolaannya 1T versus yang dana kelolaannya cuma 50M. Beda, bos. Yang 1T udah pasti nggak bisa sekencang yang masih 50M, bos. Gitu loh. Ya. Sama, Paulo Coelho harus kreatif untuk trading karena beliau equity-nya udah gede. Jadi sudahlah, nggak perlu kalian tuh bingung. Paulo Coelho ini beli perusahaan rugi loh. Bertentangan dengan apa yang beliau katakan selama ini. Gitu kan. Utangnya juga besar tuh. Kenapa nggak pilih yang lain? Sudahlah. Jangan kau tekan-tekan beliau. Emangnya equity kalian 1T? Enggak kan? Pegang 1T pusing, bos, tradingnya. Kalau mau di Indonesia harus kreatif. Harus kreatif. Sudahlah. Jangan kalian bilang, wah ini Paulo Coelho ini ngomongnya enggak sesuai dengan kenyataan. Bukan, beliau harus kreatif. Itu saja. Karena size equity beliau besar. Sedangkan kita yang memprotes. Aduh, equity kita mah semut dibandingkan beliau. Beliau ibaratnya T-Rex, kita semut, Pak. Nah, beliau susah mau in out. Jadi beliau harus kreatif cara tradingnya. Itu saja. Ya bukan saya bela. Enggak, saya nggak bela siapapun. Cuman ini supaya Anda bisa berpikir secara logically. Gitu loh. Jangan telan mentah-mentah apa yang orang bilang. Misalnya, lihat fundamental. Harus begini. Itu beliau sedang menceritakan kepada Anda. Beliau menggunakan kacamata equity dari sisi Anda. Bukan dari sisi beliau. Kalau dari sisi beliau nggak bisa, bos. Terlalu besar equity. Harus kreatif cara tradingnya. Oke? Jadi semoga video ini memberikan pencerahan bagi Anda semua. Ya, ketika mendengarkan seseorang, kita harus cek dulu nih. Orang ini lagi ngomong pakai kacamata siapa? Gitu loh. Ya, sudut pandangnya dari mana? Nah, gitu. Jangan serta-merta langsung menjudgment, ini Paulo Coelho ini begini. Jangan, bos, jangan. Kasihan beliau, ya. Jangan, bos. Coba nanti Anda ngerasain sendiri ya. Saya sumpahin Anda nanti semua punya 1T. Gitu kan? Saya sumpahin Anda semua. Nanti punya 1T. Supaya apa?
tahu pusingnya kayak apa trading di ISG dengan dana 1T. Kalian sudah pasti akan berubah cara tradingnya dengan sekarang, di mana equity masih kecil. Seperti itu. Makanya saya sumpahin kalian semua yang nonton video ini bakal punya 1T. Oke? See you next time.